Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah kita memberikan sanjungan, memohon pertolongan dan ampunan. Kepadanya pula kita senantiasa berlindung dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan. Barang siapa yang diberi petunjuk olehnya, maka tidak akan ada seorang pun yang sanggup menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkannya, maka tidak akan ada seorang pun yang sanggup memberi petunjuk kepadanya. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita yang melaksanakan sunnah-sunnah beliau nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab sabar, yaitu yang hadis nomor 43. Hadis ini bercerita mengenai tentang cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Oleh sebab itu kita jangan terlalu berburuk sangka kepada Allah dengan cobaan yang kita terima. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu bi ba'dihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dambihi hatta yuwaffi bihi yaumal qiyamah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam in izamal jara ma'a izamil bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauma btalahum faman radiyallahu falahu radha wa man sakhita falahu sukhtu. Rawahul at-Tirmizi wa qalu haditsu hasan. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka dia akan menyegerakan hukuman di dunia. Dan jika dia menghendaki keburukan pada hambanya, maka dia akan menahan terlebih dahulu balasan dosanya yang akan dipikulnya kelak pada hari kiamat. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala menyukai suatu kaum, maka dia akan memberi cobaan kepada mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang ridha, maka dia akan memperoleh keridhaan, dan barang siapa yang murka, maka ia akan memperoleh kemurkaan. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2396. Dan dia mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Kandungan yang terdapat pada hadis ini adalah, pertama, disegerakannya azab di dunia merupakan tanda baik yang memang dikehendaki Allah bagi hambanya. Sebab ia menjadi penghapus dan penyebab dihilangkannya dosa. Oleh karenanya dengan cobaan diberikan, maka berbaik sangkalah dengan Allah, karena adanya janji Allah yaitu akan dihapuskannya dosa. Dan Allah akan memberikan rahmatnya nanti di akhirat, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 16. Man yusraf anhu yawma idin faqad rahimah
wa dzalikal fawzul mubin. Barang siapa yang dijauhkan azab darinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Kemudian kandungan yang kedua, siksa akhirat lebih parah dan lebih menyakitkan. Barang siapa yang Allah tidak menghendaki kebaikan padanya, siksaan akan ditangguhkan padanya, yang dia akan memperoleh kehinaan pada hari kiamat nanti. Siksaan akhirat yang lebih parah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 69 yang berbunyi, Yudha'af lahul adabu yawmal qiyamati wa yakhlud fi muhana. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kemudian kandungan yang ketiga, manusia itu diuji sesuai dengan pemahaman agamanya. Dengan berbagai ujian dan cobaan, terutama dalam mempertahankan agama sebagaimana orang-orang terdahulu, maka Allah akan membalasnya dengan limpahan karunia-Nya, yaitu surga, yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 175. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya atau surga dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Kemudian kandungan yang keempat adalah bersabar atas berbagai musibah dan penyakit dapat menyucikan dosa. Kemudian yang kelima, orang mukmin berkewajiban untuk ridha terhadap cobaan yang menimpanya dan tidak berputus asa atau marah karenanya. Sikap keridaan dari seorang mukmin adalah sebaik-baik perbuatan, dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 207, Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Kemudian kandungan yang terakhir, yaitu nomor 6, di antara tanda-tanda penghapusan dosa adalah kesabaran atas cobaan yang menimpa. Walaupun didera dengan berbagai cobaan yang menimpa, maka sebaiknya selalu berserah diri kepada Allah dan memohon jalan terbaik dengan berdoa kepadanya. Yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 25 yang berbunyi, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Inilah kandungan hadis yang terdapat pada hadis yang nomor 43. Mudah-mudahan hadis ini dapat memberikan pencerahan kepada kita dan dapat menjadikan pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Jangan terlalu berburuk sangka kepada Allah. Marilah sama-sama kita terima setiap cobaan yang diberikan Allah kepada kita dengan kesabaran dan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan pelajaran bagi kita sebagai pedoman hidup kita untuk yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.